Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan demonstrasi atau menyampaikan tentang materi sesuai yang ada di RPS, yaitu pengenalan alat kesehatan, khususnya alat kebidanan gitu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan berbagai peralatan. Sebetulnya belum semua segini itu belum semua, karena nanti setiap prasat atau setiap kompetensi akan memiliki peralatan masing-masing. Ini saya siapkan hanya untuk pengenalan saja, karena nanti kedepannya juga pasti kalian akan menyiapkan sendiri. Kalau misalnya mau ujian KKPK, misalnya mau ujian suntik nih, alatnya apa saja, nanti menyiapkan. Mau ujian KKPK pemeriksaan fisik, nah nanti disiapkan alatnya apa saja. Nah ini untuk pengenalan yang dasarnya saya beritahu supaya nanti tidak bingung pada saat ujian harus menyiapkan alat. Misalnya mana sih kom tertutup gitu ya, mana sih gunting plester dan sebagainya. Nah sekarang saya coba perkenalkan satu persatu. Pada saat nanti kalian melakukan praktik ujian praktik atau kita praktik di laboratorium kita harus punya satu set troli menggunakan troli. Kemudian peralatan itu harus ada di dalam baki beralas ini baki. Nah, di dalam baki beralas alatnya bisa apapun, tergantung kompetensi yang akan kita lakukan Kalau di sini karena tadi ingin perkenalan alat, jadi saya siapkan beberapa. Nah, pertama, lihat ini ada kom namanya kom. Ini kom tertutup. Kalau kom tertutup dia statusnya DTT atau steril. Jadi kalau kom tertutup begini kita tidak boleh memegang bagian dalam karena dia kategorinya DTT atau steril. Kemudian kalau ini untuk kom biasanya kom tertutup untuk kapas alkohol atau kapas DTT. Kalau ini boleh karena dia cukup untuk menyimpan si kapas kalau kita mau menyuntik boleh dipegang bagian dalamnya. Terus kemudian ini juga kom tertutup jadi ada bermacam-macam. Kalau yang ini yang bulat besar begini biasanya kita gunakan untuk pemeriksaan pada genitalia atau pemeriksaan vulva hygiene jadi menggunakan ini. Nanti ada dua, jadi kom tertutupnya ada dua, yang satu untuk kapas kering, yang satunya air DTT gitu. Nah kalau dua ini biasa kita gunakan untuk menyimpan kapas alkohol atau kapas DTT kalau kita mau nyuntik gitu. Ini ada kom kecil kita biasa sebut kom kecil. Kom kecil fungsinya banyak, dia bisa untuk menyimpan betadin, bisa untuk menyimpan air cuka, atau kalau kita mau pemeriksaan IVA-tes gitu bisa disimpan di sini, atau untuk menyimpan jarum pada saat kita mau menjahit hekting, pada saat mau hekting. Kalau jahit itu kita sebutnya hekting bisa menggunakan ini. Oke, ini namanya bak instrumen. Ada dua bak instrumen ini masih saya contohkan yang kecil dan yang sedang. Nanti ketemu lagi bak instrumen yang seukuran baki dia biasa untuk pemeriksaan IUD. Nah ini yang standar yang biasa kita gunakan. Kalau ini bukan kom, ini adalah bak instrumen kecil atau bisa disebut kupet juga boleh. Bak instrumen kecil biasanya kita pakai untuk praktik menyuntik. Kan kalau nyuntik kita nggak butuh peralatan banyak, jadi gunakannya bak instrumen kecil. Nah kalau bak instrumen sedang ini kita gunakan untuk biasanya peralatan menolong persalinan, ataupun peralatan pemeriksaan fisik, ataupun peralatan lainnya sesuai dengan kompetensi yang nanti kalian akan pelajari. Kemudian ini ada yang namanya bengkok seperti bentuknya namanya adalah bengkok. Kalau bahasa medisnya nirbeken boleh disebut juga nirbeken. Kemudian ini yang saya bilang waktu di kelas pembelajaran yang lalu, ini adalah korentang Korentang itu ada rumahnya, ada penjepitnya, fungsinya nanti untuk ngambil peralatan dan ini juga statusnya steril. Kalau dia steril kita tidak boleh memegang bagian dalam ini jadi ini nanti nggak boleh dipegang dengan tangan kalau dia sudah proses DTT atau steril gitu. Terus kemudian ini akan selalu digunakan oleh bidan, namanya monoaural, digunakan untuk mendengarkan bunyi jantung janin. Jadi kalau kita pemeriksaan ibu hamil nanti dengerinnya pakai ini ini yang paling standar. Terus kemudian ini adalah hammer atau palu, biasa digunakan untuk pemeriksaan refleks hammer pada bisa siku ataupun lutut. Nanti praktek pada pemeriksaan fisik ada alat ini, refleks
reflect hammer, dan ini tidak steril ya, jadi tempatnya di luar. Kemudian ini juga gunting plester. Nah, nanti akan harus menghafalkan macam-macam gunting ya, karena gunting banyak sekali. Ini salah satunya adalah gunting plester. Membedakannya dia ada tonjolan nih di sini ya. Ini gunting plester, statusnya tidak steril, jadi boleh di luar. Nah, ini saya siapkan spet. Yang kemarin saya bilang, ini spet atau suntikan ya. Ada yang 5 cc, ada yang 3 cc ya. Nanti yang 1 cc juga ada. Pada saat kita nanti praktik nyuntik, kalian akan mengetahui ukuran dari spet itu ada berapa macam ya. Terus kemudian ini ada sarung tangan steril ya, handscoon steril. Jadi ini kalau kita gunakan harus membukanya, ada tekniknya, nanti saya ajarkan. Ini sarung tangan kategori bersih. Jadi kalau bersih dia memang dalam wadah kotak biasa. Tapi nanti saya juga tetap ajarkan bagaimana setelah bersih digunakan, kemudian dia harus diproses, bisa menjadi kategori DTT atau steril, dan cara mengambilnya pun berbeda. Nah, kemudian ini yang kuning adalah dus untuk safety box ya, namanya sudah ada safety box. Dus untuk membuang peralatan tajam, dari mulai tali spet, terus kemudian yang waktu pembelajaran kemarin adalah bisturi yang sudah tidak digunakan, itu masuk ke dalam sini ya, sesuatu yang tajam langsung masuk ke dalam sini. Oke, itu dengan beberapa peralatan lingkup besar ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu untuk peralatan yang kecil-kecil ya. Ini saya sudah siapkan beberapa contoh. Tadi kan udah gunting ya nih. Ini saja saya sudah siapkan 3 macam gunting yang berbeda. 3 macam gunting yang berbeda. Ini adalah gunting episiotomi atau untuk merobek jalan lahir kalau bayinya susah keluar. Nanti ini ada di pelajaran mata kuliah asuhan persalinan. Ini adalah gunting epis ya. Bentuknya dia datar di sini karena nanti kalau kita menggunting harus begitu krek gitu ya. Jadi ini supaya tidak tajam, tidak melukai bagian yang lain atau kepala bayi, makanya disetting atau dicetaknya seperti ini. Kemudian ada yang melengkung juga mirip ya, tapi jauh beda. Ini adalah gunting plasenta. Jadi tali pusat, bukan plasenta, tali pusat, kalau plasenta nggak digunting ya. Gunting tali pusat. Jadi saat bayi lahir, kemudian kita jepit-jepit, kemudian kita potong, itu menggunakan gunting ini. Ya, ini juga dibuat tidak tajam melengkungnya supaya tidak melukai perut bayi. Nah, ini yang tadi gunting plester. Ini baru 3 macam ya. Nanti akan mengenali berbagai macam gunting lagi setelah masuk ke beberapa prasat atau kompetensi yang akan dipelajari. Kemudian ini ada yang bentuknya seperti ini ya, gerigi-gerigi. Ini ada penguncinya loh ya. Tuh. Ini penguncinya. Kalau kita gunakan harus dikunci. Ini kalau sudah dikunci mau dibuka kayak ini, mohon maaf. Nah, ini kalau sudah dikunci mau dibuka kayak gimana pun nggak bisa. Kalau kita tidak tekan dulu ya, tekan baru buka. Kunci, tekan. Nah, gitu caranya. Ini bisa untuk menjepit tali pusat ya. Ini klem. Ini adalah klem untuk menjepit tali pusat kanan kiri, baru tengahnya dipotong. Nah, nanti ada lagi yang mirip seperti ini juga. Dia ada yang namanya untuk menghekting itu ya, nail powder namanya, juga mirip tapi tidak sepanjang ini. Si mulutnya ini kalau kita lihat seperti mulut buaya ya gitu. Jadi ada nanti nail powder kalau kita mau menghekting atau menjahit pada bagian yang luka, dia pakai nail powder. Kalau ini adalah klem untuk tali pusat. Kemudian ini ada namanya setengah koher. Biasa kita gunakan untuk memecahkan ketuban ya. Jadi kalau ketuban belum pecah, bayi harus segera lahir, kita harus pecahkan. Ini namanya setengah koher. Menggunakan ini masuk ke dalam, nanti kemudian kita torehkan sehingga si selaput ketubannya pecah. Terakhir ada yang namanya pinset ya. Pinset ada 2 macam. Ini yang standar yang sering sekali kita gunakan untuk bidan ya, yang sering digunakan. Ini adalah pinset chirurgis, yang ini anatomis. Kalau chirurgis dia ada gigi masuk ke dalamnya ya. Kalau anatomis, ini yang chirurgis, ini anatomis. Anatomis dia biasa saja, ini chirurgis. Biasanya kita gunakan untuk
sesuatu pada jaringan luka yang sangat kecil sekali, dan kita gunakan ini juga pinset. Dua-duanya ini biasa kita pakai untuk mengganti balutan. Nanti ada prasat atau kompetensi mengganti balutan di KPK menggunakan dua pinset ini. Kalau yang ini kita juga gunakan pada saat proses penjahitan perineum atau luka perineum yang pada ibu melahirkan ya, yang dia harus dijahit, itu menggunakan ini. Nah, itu beberapa pengenalan untuk peralatan. Ini baru sedikit sekali ya. Kalau saya harus kenalin semua nanti waktunya habis ya. Tapi untuk awal yang harus kalian ketahui, paling tidak nanti ada ya yang namanya pinset, chirurgis, anatomis, gunting, ternyata ada berbagai macam gitu. Supaya pada saat nanti kalian praktek itu tidak terlalu bingung ya. Oke. Karena ini gunting plester ini tidak boleh ada di dalam bak instrumen ya. Kalau gunting plester adanya di luar karena dia bersih saja gitu. Tidak masuk ke dalam bak instrumen. Kalau peralatan yang masuk ke dalam bak instrumen itu kategorinya DTT atau steril. Jadi nanti kalau sudah di dalam, kita mengambilnya juga harus menggunakan sarung tangan atau tadi korenta ya. Oke, sampai sini untuk pengenalan peralatan. Oh, saya lupa penggunaan dari Mirbecken ya, penggunaan bengkok itu untuk membuang sampah sementara. Contoh misalnya kita membuka mengganti balutan ya, atau kita menyuntik pasien, si kapas untuk habis mengoles pasien itu kita buangnya ke bengkok dulu. Kalau tempat sampahnya jauh gitu ya. Untuk menampung, intinya adalah digunakan untuk menampung sampah-sampah sementara ya, yang kalau kita jauh dari tempat sampah. Nanti setelah semua kegiatan selesai atau tindakan selesai, kita pisah-pisahkan sampahnya, baru buang ke tempat sampah yang sesuai dengan kategorinya, sesuai materi yang minggu lalu ya. Baik, sekarang saya mau praktikkan cara menggunakan sarung tangan. Kita pisahkan dulu di sini ya, biar space-nya agak luas. Ini untuk kategori sarung tangan steril ya, sarung tangan steril. Kalau kita membuka, lihat pada bagian dibukanya ya. Jadi harus dibaca, jangan dari bawah, jangan dari samping, tapi kita harus mengikuti dari mana harus dibuka. Kita buka. Ini masih boleh dipegang ya, karena dia masih di dalam kemasan. Kita lihat tuh. Ada left, ada right ya. Dia sudah didesain sedemikian rupa untuk kanan dan kiri. Lihat isinya. Tuh. Sarung tangan kalau steril dia terlipatnya seperti ini ya, dan memang harus seperti itu karena kita tidak boleh memegang bagian luar, kita harus pegang, hanya boleh memegang bagian dalam. Dan kalau kita mau menggunakan sarung tangan harus mencuci tangan terlebih dahulu ya gitu. Bagaimana dengan sarung tangan yang dia kategori bersih yang seperti ini Bu? Nah, kita juga harus membuatnya seperti itu gitu ya. Oke, kita harus buat si sarung tangan mirip seperti ini ya. Ini kita tutup dulu supaya nanti bisa menggunakan sarung tangan yang baik dan benar. Nah, ini misalnya sarung tangannya kan begini. Kita harus buat bagian dalamnya keluar begini ya. Kalau ingin digunakan, dengan catatan ini sudah melalui proses sterilisasi ya. Nanti kita belajar untuk sterilisasinya pada video berikutnya. Sekarang untuk pengenalan alat terlebih dahulu. Nah, kita harus buat begini, terlipat ya, terlipat. Kemudian kita masukkan ke dalam bak instrumen sesuai penggunaan nantinya. Ini kita simpan. Oke. Nah, karena dia sudah posisinya begini ya. Nah, nanti cara mengambilnya, perhatikan juga cara membuka bak instrumen ya, tutupnya diletakkan seperti ini, bukan begini. Karena dalamnya adalah DTT atau steril, jadi tidak boleh terkena benda apapun, harus dibuka secara terbalik. Nah, saat menggunakannya, karena sarung tangan ini kita tidak boleh memegang bagian jari-jari itu ya, kita ambil bagian ujungnya, jadi memegang bagian dalam. Nah, kalau gini boleh ya. Sebelum menggunakan sarung tangan, tadi saya bilang kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kalau kita mencuci tangan seperti praktik kemarin, kita tidak boleh menggunakan perhiasan yang ada di tangan ya. Saya lepas untuk
cincinnya. Nah, sudah bisa kan cuci tangan kemarin ya, 6 langkah. Saya tidak perlu praktikan lagi. Nah, ini saya praktik untuk menggunakan sarung tangan. Lihat, pegang bagian dalam, tidak boleh bagian luar ya. Jadi kalau mau membetulkan harus dari dalam. Kemudian karena kita yang ini sudah menggunakan sarung tangan, kita ambil dari bagian luar. Jadinya begini ya. Beda dengan tadi cara mengambil di awal. Nah, kalau sudah sebelah menggunakan sarung tangan, kita boleh pegang bagian luarnya gitu. Tidak boleh lagi justru memegang bagian dalam. Menggunakan sarung tangan harus sering latihan, karena nanti kalau ujian tuh ya, yang sering terjadi mahasiswa tingkat 1 itu suka tremor gitu ya. Jadi pas pakai sarung tangannya tuh lama banget gitu. Nah, kita sudah menggunakan sarung tangan seperti ini. Cara melepasnya pun tidak sembarangan ya. Cara melepasnya tidak sembarangan. Kita bisa lepas dulu ke bengkok atau near bacon. Saat kita melepas, ini kan sudah melakukan tindakan kepada pasien ya, pemeriksaan, mungkin terkena cairan darah dan sebagainya. Nah, atau anggap kalau tidak terkena cairan darah, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada pasien, kemudian kita ingin melepasnya. Bagian luar boleh dipegang ya, lepas secara terbalik seperti ini, simpan. Nah, karena ini sudah tidak menggunakan sarung tangan, gunakan atau pegang bagian dalam. Jangan luar ya, karena ini sudah melakukan pemeriksaan kepada pasien. Itu. Kemudian kita cuci tangan seperti kemarin ya, 6 langkah. Sudah pada hafal loh ya ini ya, harus hafal loh ya cuci tangannya. Ujung jari, terus kemudian pergelangan tangan. Selesai. Itu cara menggunakan sarung tangan. Nah, bagaimana yang steril Bu? Sama ya. Tadi steril itu dia sudah sesuai, sama kan ya. Kita harus buat dia terbalik ya. Bukan terbalik, terlipat, ada bagian dalam. Kita juga gunakannya sama. Pegang bagian dalamnya ya. Saya biasanya kalau tidak ada pandemi begini, kita langsung praktik di lab atau di kelas, saya pasti minta dari kalian perwakilan sekitar 3 orang gitu ya, untuk praktik menggunakan sarung tangan supaya lebih memahami gitu. Nah, ini lihat, harus bagian luar ya. Oh maaf, ini sobek, sudah tidak bisa digunakan ya, ini dibuang saja. Nah, jadi seperti itu. Melepasnya saya ulangi lagi ya, pada bagian dalam. Oke, itu untuk menggunakan sarung tangan. Sekarang, bagaimana menggunakan spet yang baik dan benar ya? Spet ini steril ya. Ada beberapa tindakan yang mengharuskan spet itu tidak boleh terpegang oleh tangan kita sebelum menggunakan sarung tangan ya. Nanti belajar di kompetensinya. Sekarang kita mau buka spet. Contoh saya buka yang 3 cc ya. Buka dari atas, tetap sama sesuai ada tulisannya open ya, bukan dari bawah. Dibaca nanti kalau ingin membuka semua kemasan, baik itu spet, sarung tangan, terus kemudian infus set ya, kateter dan lain sebagainya. Kemudian kita buka seperti ini. Kalau bahasa dulu saya diajarkan seperti membuka kulit pisang, tapi ya terserah lah ya mau istilahnya apa. Kita buka begini, masukkan ke dalam bak instrumen steril. Nah, ini boleh dibuang dulu di sini, yang tadi saya bilang itu fungsinya bengkok. Kalau kita jauh dari tempat sampah, kita simpan di sini. Nah, kalau ingin menggunakan spet steril, kita harus menggunakan sarung tangan. Seperti tadi caranya. Tapi kalau spet ini kategorinya bersih saja, kalau kita mau menyuntik itu kategorinya bersih saja, boleh dipegang menggunakan tangan biasa. Ya, tidak perlu menggunakan sarung tangan. Melepasnya ingat one hand, yang kemarin materinya sudah yang minggu lalu. One hand lepas. Ya, kemudian tutup one hand juga, boleh dikunci. Nah, sebelum membuka sebetulnya kita boleh kencangkan dulu pada bagian spet, tapi enggak juga nggak masalah, karena nanti kalau kita mau menyuntik ini needle-nya kita ganti ya, ganti dengan yang baru. Jadi bisa mengencangkannya pada saat needle yang baru. Ini ada kerat untuk menguncinya ya. Ke kanan adalah mengunci, ke kiri adalah membuka gitu ya. Udah bisa lah mungkin ini ya kan, barangnya terlihat, nanti bisa praktik sendiri.
Ini kalau sudah kita gunakan, misalnya mengambil obat yang waktu itu saya bilang, misalnya mengambil obat pada kemasan yang karet gitu ya, kita harus ganti needle-nya supaya tidak tumpul. Kemarin kan temennya udah nanya gimana tuh kalau ciri-cirinya jika jarumnya sudah digunakan, ya akan lebih sakit pada saat menyuntik. Ya, oleh karena itu sebelum kita suntik kepada pasien, kita harus ganti needle itu dengan yang baru. Nanti ada kemasan needle sendiri ya. Nah, ini contohnya. Saya ulangi untuk membuka ya. Satu tangan, kemudian tutupnya juga satu tangan. Ini masih baru. Kalau kita tertusuk mungkin tidak masalah, hanya sakit saja. Tapi kalau dia sudah dipakai untuk menyuntik pasien dan pasiennya memiliki penyakit menular, berarti kita akan tertular suatu hari nanti dengan masa inkubasi yang berbeda-beda sesuai jenis penyakit. Oleh karena itu kenapa harus one hand? Tidak boleh begini cara membukanya, ya tidak boleh. Dan menutupnya juga tidak boleh begini. Kemarin kan sudah ada gambar ya di pertemuan sebelumnya. One hand. Karena ini kenapa harus saya ulang-ulangi? Walaupun sudah saya ajarkan seperti ini ya, nanti praknya nih ya pada saat kalian ujian, mungkin hanya 1-2 orang yang mempraktikkan ini. Itu sudah saya tidak tahu ya apakah yang saya ajarkan itu nempel atau tidak, saya ngerti. Tapi pada saat aplikasinya kalian ujian, pasti membukanya gini dan nanti nutupnya gini. Padahal sudah saya beritahu cara yang benarnya. Nah, kalau sekarang kan berupa video, jadi bisa diulang lagi. Bagaimana sih penjelasannya gitu ya? Jangan sampai nanti pada saat ujian ya ada penguji yang melaporkan anak-anak nggak benar nih cara menggunakan SPED. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Tolong dipelajari videonya baik-baik. Oke, kalau sudah digunakan kita langsung masuk ini ya. Ini yang namanya safety box yang saya bilang untuk benda tajam. Jadi setelah nyuntik beres, cemplungkan. Jadi kita tidak tertusuk apapun. Nah, masih nyantol ya, saya coba beritahu lagi. Kalau sekarang ya di rumah sakit atau dimanapun kita habis nyuntik, itu kan ke pasien kita buka jarumnya, kemudian kita suntik jus. Beres itu tanpa ditutup itu langsung masuk ke dalam sampah tajam. Nah, tutupnya ini kita buang saja nanti di sampah medis yang tidak terkontaminasi. Nah, kenapa Bu tidak ditutup? Untuk menghindari tertusuk. Karena tadi saya bilang tidak semua orang bisa menerapkan one hand ya. One hand teknik tidak semua orang, dan itu susah sekali, perlu pembiasaan yang cukup sering dan harus selalu dilakukan gitu. Jadi untuk menghindarinya dibuang tanpa kita menggunakan tutupnya gitu ya. Itu untuk penggunaan SPED ya. Sepertinya penjelasannya sudah cukup jelas terkait dengan pengenalan alat, bagaimana cara menggunakan sarung tangan dan menggunakan SPED yang baik dan benar. Oh ya, saya lupa ini yang tadi saya bilang korentang ya. Kalau kita ingin mensterilkan alat atau mendetetekan, si korentang ini juga harus kita detetekan atau sterilkan bersama alat yang lain. Nah, kenapa ini ada tali? Salah satunya adalah untuk memudahkan kita mengambil setelah dia disterilkan. Kan panas tuh ya, ini kan stainless gitu. Jadi kok kena panas pasti akan panas sekali. Untuk menghindari kita terhindar panas, bisa menggunakan tali ini. Karena kan ini tidak boleh terpegang oleh tangan setelah disteril. Jadi kita boleh memegang bagian talinya. Keduanya bisa sebagai ciri atau menandai bahwa oh ini alat saya loh gitu ya, biar tidak tercampur dengan yang lain. Gitu ya, itu untuk korentang. Baik, itu untuk pengenalan alat-alatnya ya. Silahkan nanti dipelajari. Boleh kalian belajar sendiri bagaimana menggunakan SPED tadi yang dari membukanya, one hand-nya, dan belajar menggunakan sarung tangan. Ya, saya pikir kalau kalian membeli sarung tangan satu nggak terlalu mahal ya, dengan SPED ini harganya juga cuma berapa ribu gitu ya. Uang jajan kalian saja pasti sangat cukup untuk membeli ini. Untuk belajar saja di rumah, di kosan ataupun di asrama ya, supaya bisa luas. Kalau misalnya hanya melihat saya mendemokan, oh sepertinya gampang sekali gitu ya. Kalau melihat memang gampang, coba praktikkan sendiri. Belum tentu bisa semudah yang tadi saya praktekkan ya. Baik, itu untuk pengenalan alat dan cara menggunakan sarung tangan serta SPED yang baik dan benar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah ini saya mau praktik bagaimana membuat larutan klorin yang materinya sudah kita pelajari, larutan klorin 0,5% ya.
baik kita berlanjut ke pembuatan larutan klorin. Nah, kita biasa menggunakan baskom kotak untuk menyesuaikan tadi. Alat-alat kita kan bentuknya kotak, jadi kita menggunakan baskom kotak, bukan baskom bulat supaya terendam dengan baik. Ini contohnya. Yang kemarin saya bilang ini adalah sarung rumah tangga, ya, supaya kita tidak tertusuk karena lebih tebal. Ini gelas ukur, ya boleh gelas ukur apapun lah ya. Yang penting ada untuk pengukurnya, ada mili di situ. Dan ini guys yang kemarin saya bilang, untuk membuat larutan klorin kita membutuhkan Biclean ya. Boleh kemasan kecil atau kemasan besar ya, tergantung. Yang penting kan kita hanya membutuhkan sedikit. Kemarin kan saya bilang konsentrasinya 5,25% adalah NaClO ya. Itu ada di sini. Di materi saya juga sudah ada ya di PowerPoint yang kemarin kita bahas. Untuk membuat klorin kita menggunakan Biclean dengan konsentrasi bahan kimia NaClO 5,25% ya. Untuk membuat klorin 0,5%, bagaimana caranya? Ya, ini saya singkirkan dulu. Sebentar. Sekarang kalau kita ingin membuat dengan ukuran ya, berapa mili begitu. Kalau kemarin kan hasilnya adalah 9:1. Itu nanti dulu ya. Kita sekarang berapa mili, tetap sih sama hasilnya, ada nanti 9:1. Sekarang kita ingin membuat larutan klorin 1000 ml atau 1 liter berarti ya. Kalau 1000 ml itu 1 liter. Ini gelas ukurnya kemasannya 500 ml, berarti saya akan gunakan 2 kali. Kalau kita ingin membuat 1000 dengan perbandingan yang di materi minggu lalu adalah 9:1, 9 bagian air, 1 bagian klorin. Berarti dari 1000 ml itu kita membutuhkan 900 bagian air, 900 ml bagian air dan 1 ml bagian klorin. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil air. Nah, ini 500 ya. Masih 500. Kita tuangkan masih air, kemudian 400 biar menjadi 900. Nah, ini baru 9 bagian air. Nah, sekarang adalah 1 bagian klorin. Berarti kita ambil 100 ya, 100 ml. Campurkan ke sini. Oke, boleh diaduk menggunakan ini ataupun seperti ini juga cukup. Selesai. Kita sudah memiliki yang namanya larutan klorin 0,5% dalam bentuk cair. Ini digunakan untuk merendam peralatan, merendam sarung tangan setelah pakai. Intinya semua perlengkapan yang sudah kita gunakan untuk memeriksa pasien, kita rendam ke dalam larutan klorin. Ya, itu kalau kita menggunakan ukuran, maksudnya ada liter-liternya ya, ada satuan. Kalau misalnya misalnya di tempat prakteknya nggak ada gelas ukurnya, ya nggak masalah. Kita bisa menggunakan apapun, ukuran apapun. Contoh misalnya kom, ini kom kecil ya. Tadi kan kita sudah membuat 1000 ml atau 1 liter. Nah, sekarang kita buat seandainya tidak memiliki gelas ukur, bagaimana Bu? Kita coba 9 bagian air, 1 bagian klorin, sama saja. Ya, kita ambil 9 air seukuran kom ini. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu baru air. Nah, sekarang klorinnya sama dong, jelas ukurannya ya, karena tadi airnya adalah sebanyak
kom kecil ini, klorinnya juga sebanyak kom kecil ini, tapi hanya satu bagian saja. Kita tuangkan ke sini. Oke. Jadilah larutan klorin 0,5%. Hanya saja perbedaannya adalah saat kita menggunakan kom ini, kita tidak tahu satu kom itu berapa mililiter atau berapa satuannya. Ya, kita hanya tahu satuannya adalah 9 bagian air seukuran kom kecil dengan 1 bagian klorin seukuran kom kecil. Beda dengan kalau kita menggunakan gelas ukur, akan muncul hasilnya, oh kita mau membuat 1000 ml atau 1 liter, oh kita mau membuat 2 liter dan seterusnya. Itu menggunakan gelas ukur. Tapi kalau tidak ada satuannya, kita menggunakan benda apapun yang ada di sekitar kita untuk membuat larutan klorin. Poin pentingnya adalah 9:1. 9 bagian air, 1 bagian klorin, tergantung dari alat ukur yang kita gunakan. Kalau kita ingin merendam peralatan yang banyak, berarti harus punya klorinnya banyak juga. Mungkin bisa 5 liter kita membuatnya. Gitu. Tinggal nanti dihitung. Kalau 5 liter berarti berapa liter untuk bagian air, berapa liter untuk bagian klorin. Ya, itu cara membuat larutan klorin sesuai dengan rumus yang sudah ada di materi minggu lalu. Ini praktikumnya. Nah, nanti setelah ini saya akan membuat video praktik lagi bagaimana cara mendekontaminasikan alat dari mulai merendam, membilas sampai dengan melakukan proses DTT atau sterilisasi. Ya, untuk yang sekarang kita sampai di sini saja. Tadi sudah pengenalan alat-alat, kemudian yang kedua adalah cara membuat larutan klorin 0,5% dari cairan Biclean yang biasa digunakan oleh semua tenaga kesehatan kalau kita ingin membuat larutan klorin untuk proses merendam peralatan. Ya, baik, semoga videonya bisa dipahami ya. Kalau misalnya membingungkan, boleh diulang dan kita bisa diskusi di Google Class ya, untuk menanyakan hal-hal terkait, misalnya kalian, Bu, saya tidak paham di bagian ini, tidak paham pada bagian penjelasan di video Ibu, boleh ya, supaya kalian bisa mempraktikkan dengan benar, karena ini adalah dasar yang harus betul-betul dipahami ya. Kalau sampai tidak paham, nanti kesananya mau gimana, masa merendam alat aja nggak bisa, sedangkan setiap setelah melakukan pemeriksaan pasien kita harus melakukan tindakan ini semua ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan, dipelajari. Kalau tidak paham boleh ditanyakan dan silakan membaca referensi-referensi di luar sana terkait dengan pemrosesan alat bekas pakai. Terima kasih dari saya ya, terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like nantinya ya, subscribe dan share kepada yang lainnya supaya bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk orang lain juga. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.